Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya untuk Pangeran de Gagato Jago. Kita santai-santai ya. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita atau berbagi sedikit pengetahuan apa yang saya ketahui, dan hal yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya dalam menangani pasien yang diganggu oleh jin atau makhluk-makhluk halus. Nah, mungkin di belakang saya sini juga agak ramai ya. Ada beberapa penghuni halus tempat ini. Nah, oke, sebelum Anda menonton video kelanjutannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan di-share agar kita dapat berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan goib atau diikuti makhluk goib atau ada jin goib kiriman di tubuhnya. Ya, ada 3 hal, 4 lah, ada 4 semua. Jadi nanti saya kategorikan yang sebenarnya tadinya 3, tapi saya akan pisah jadi 4. Yang pertama yaitu dari goib-goib yang nempel atau yang ikut-ikut pada diri seseorang. Hal ini biasanya terjadi apabila kita ke suatu tempat-tempat yang kebetulan ada penghuninya, kita lupa memberi salam, ya, karena kebetulan mungkin tempat yang dilewati tadi atau yang dikunjungi adalah tempat angker. Ya, jadi ada sebagian makhluk halus itu ingin dia ditegur juga begitu kita menginjak tempat mereka. Ya, jadi kita cuma memberi salam saja ketika memasuki tempat tersebut. Assalamualaikum. Ya, itu yang pertama. Jadi gangguan goib pertama itu berasal dari makhluk-makhluk goib yang nempel atau yang ikut. Terus yang kedua adalah dari orang atau kiriman. Ya, mengapa ada jin atau makhluk goib di tubuh kita? Karena kita mendapat kiriman atau serangan dari orang. Biasanya terjadi karena orang iri sama kita, ada yang marah mungkin karena kita pernah menyakiti mereka sehingga mereka marah. Ada juga orang yang kena kiriman tapi mereka merasa tidak pernah berbuat jahat kepada orang, malah mereka selalu berbuat baik. Kenapa masih diserang? Ya, karena kenapa? Tidak semua orang senang melihat kita berbuat baik. Kita berbuat baik, ada orang yang ngiri. Akhirnya mereka ingin menyakiti kita dengan cara halus, menyerang secara halus. Ya, itu yang kedua. Jadi gangguan goib yang kedua berasal dari kiriman orang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, maaf ya sambil merokok, saya orangnya buat merokok soalnya. Yang ketiga berasal dari benda-benda yang biasa kita anggap sebagai penjaga-jaga. Jadi hati-hati ya, hati-hati memajang suatu benda walaupun itu tulisan Al-Quran, tulisan Arab ya, tulisan Arab yang kita pajang di rumah, kita anggap sebagai penjaga-jaga. Nah, contoh, saya pernah membersihkan sebuah rumah. Ketika saya mendeteksi aura negatif, energi negatif di rumah tersebut berasal dari sebuah kertas yang tertempel di pintu rumah tersebut. Nah, ketika saya melihat kertas itu, di situ ada bacaan ayat kursi. Jadi awalnya saya merasa tidak yakin, karena kok bisa amalan energi negatif berasal dari ayat kursi tersebut. Sedangkan ayat kursi kita ketahui bersama digunakan untuk mengusir, dibaca untuk mengusir
makhluk-makhluk halus ya. Tapi kali ini energi negatif berasal dari ayat kursi tersebut. Akhirnya karena tidak yakin, saya coba deteksi ulang sampai 3 kali, tetap arah tangan saya mengarah ke ayat tulisan ayat kursi tersebut. Akhirnya dengan terpaksa saya melepas ayat kursi yang melekat di pintu tersebut. Nah, setelah saya melepas, saya memusnahkan kertas tersebut. Ya. Awalnya si pemilik rumah merasa heran kok bisa saya memusnahkan ayat kertas yang berisikan ayat kursi tadi. Nah, tapi saya sudah jelaskan bahwa saya sudah deteksi 3 kali sumber energi negatif berasal dari kertas ini. Nah, selanjutnya setelah saya memusnahkan kertas tersebut, apa yang terjadi? Salah seorang anak dari Bapak Haji tersebut kesurupan. Ya, yang tadinya dia pakai hijab, dia lepas hijabnya, rambutnya diuraikan ke depan, jadi wajahnya sudah tertutup. Setelah itu anak tersebut tertawa seperti kuntilanak. Nah, setelah tertawa, si kuntilanak tersebut marah kepada saya. Beliau berkata, mengapa tempat saya dimusnahkan? Nah, jadi aku tanya, yang mana tempat kamu? Rupanya di kertas tadi yang di pintu, kertas putih tadi yang bertuliskan ayat kursi. Nah, itu pengakuan dari setan sendiri bahwa dia bertempat tinggal di rumah situ, di kertas tadi. Akhirnya saya sadarkan anak Pak Haji ini, setelah saya sadarkan, saya berpenjelasan mengapa ada makhluk goib menempati kertas tersebut. Karena pada saat Pak Haji memasang kertas bertuliskan ayat kursi tersebut, disertai niat bahwa buat jaga-jaga. Ya, jadi pada saat dipajang, si Pak Haji tadi berniat memajang kertas ini untuk jaga-jaga dari makhluk-makhluk halus. Nah, disitulah jin memanfaatkan. Maksudnya kenapa? Berarti menurut jin ini tadi, makhluk halus tadi, Pak Haji ini dijaga oleh kertas tadi yang bertuliskan ayat tulisan Arab tadi, bukan sama Allah. Ya, jadi secara tidak langsung Pak Haji ini mempercayakan kertas ini yang menjaga dia. Kertas yang bertuliskan ayat kursi yang menjaga beliau sekeluarga dari gangguan makhluk halus. Nah, disitulah letak kenapa jin bertempat di kertas tersebut. Ya, satu hal, hanya Allah yang menjaga kita. Ya, jangan ada pernah beranggapan ada suatu kertas atau barang-barang yang bisa menjaga kita. Hanya Allah yang menjaga kita. Nah, itu tadi. Jadi sumber ketiga dari jin-jin itu berasal dari benda-benda yang kita anggap penjaga. Bisa saja dari cincin, dari padi, atau barang-barang lain yang orang berikan kepada kita dengan niat penjaga-jaga. Dan setelah kita menerima juga, kita meyakini bahwa barang ini akan menjaga kita. Disitulah ada campur tangan jin dalam benda tersebut. Ya, itu yang ketiga. Terus yang keempat berasal dari adat istiadat. Ya, adat istiadat, contoh zaman dulu kan ada istilahnya lumbung padi, kalau orang Makassar bilang androngase. Ada juga bocah-bocah yang kayak kelambu itu yang biasa mereka beri sajen. Di sini kadang masyarakat tertipu dengan apa yang mereka yakini. Ya, jadi ceritanya begini. Ini pengalaman juga yang setelah saya menangani beberapa pasien yang mengalami gangguan dari asal lumbung padi tersebut. Ya, mereka berpikir menyembah Dewi Padi, Dewi Sri, beri sajen kepada Dewi Sri. Tapi
di sisi lain pada saat mereka melakukan sesajen memberi makan kepada tujuannya tadi Dewi Sri, di situ ada jin yang menempati lumbung padi tersebut. Nah, disitulah ada jin bersemayam di tempat itu karena melihat ada makanan. Nah, pada saat cucu-cucu kita di bawah sudah tidak memperhatikan cara ini dan memberi sajen, disitulah biasa jinnya marah. Jadi bukan leluhur atau bukan Dewi Sri yang marah. Ya, kalau leluhur itu tidak ada yang marah dengan keturunannya. Kita mau beri sajen atau tidak, insya Allah tidak ada yang marah. Mereka butuhkan cuman doa. Ya, kita kirimin doa, bukan diberi sajen. Jadi di sini banyak yang salah pengertian tentang adat-adat terdahulu. Nah, itu contoh. Kedua, ada pula sebagian orang melakukan atau meneruskan adat-adat terdahulu tanpa mengetahui apa sebenarnya tujuan dari leluhur mereka melakukan adat-adat tersebut. Ya, jadi mereka cuma mendengar kabar atau cerita bahwa tujuan melakukan adat tersebut untuk mempermudah rezeki atau memberi kesehatan. Ya, saya beri contoh begini. Misalkan dahulu leluhur kita mencoba menuntut ilmu, ya, mencoba menuntut ilmu, apakah itu ilmu kekebalan ataupun ilmu untuk mendapatkan kekayaan. Nah, untuk mendapatkan ilmu tersebut, leluhur kita ini mendapat arahan dari dukun atau orang pintar bahwa mereka harus menyediakan kamar kosong dan memberi sajen setiap waktu tertentu. Ya, maka leluhur kita melakukan hal tersebut, memberi makan pada waktu tertentu atau memberi sajen kepada goib-goib yang agar cita-cita atau keinginan mereka tercapai. Nah, di saat itu leluhur kita kepergok oleh anaknya. Nah, tidak mungkin leluhur kita memberitahu kepada anak tersebut bahwa yang mereka lakukan adalah untuk menuntut ilmu atau mencari kekayaan dengan cara lain. Bisa saja pada saat itu leluhur kita memberi alasan yang baik, misalkan ini dilakukan untuk supaya rezeki kita lancar, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Nah, inilah yang tertanam di jiwa anak tadi. Maka ketika orang tua beliau meninggal, mereka meneruskan apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, di sini sudah beda. Niat pertama tadi untuk mencari ilmu, sedangkan si anak tadi melanjutkan dengan niat untuk kesehatan, untuk perlancar rezeki. Karena itu yang mereka dengar dari orang tua tadi. Nah, inilah yang diteruskan terus menerus sampai ke cucu-cucu. Nah, oleh karena itu kita ingin meneruskan adat-adat yang leluhur kita lakukan, sebaiknya kita mencari tahu dulu apa benar, apa tujuan yang leluhur kita lakukan dengan melaksanakan adat-adat seperti ini. Nah, kita bisa bertanya dengan orang-orang seperti Pak Ustaz atau dengan orang-orang tertentu yang paham mengenai hal tersebut. Dan kita juga bisa mengambil contoh kalau memang apa yang dilakukan leluhur kita ini baik, itu ada dalam ajaran agama kita. Ya, nah
Jadi ada 4 tadi jenis gangguan, asal gangguan jin atau makhluk gaib pada diri seseorang. Yang pertama dari jinnya nempel-nempel, yang kedua dari kiriman orang, yang ketiga dari barang-barang yang dianggap sebagai penjaga-jaga, dan yang keempat dari adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, jadi ada 4. Nah, di dalam mengatasi masalah ini, untuk yang pertama dan yang kedua itu gangguan gaib dari jin-jin yang nempel atau yang dengan yang dari kiriman orang, ini enggak susah ya, enggak sulit untuk di pengobatannya ya. Insya Allah kita bisa bantu membersihkan atau mengobati. Yang susah itu yang ketiga dan yang keempat, yang berasal dari amalan atau berasal dari adat-adat. Karena pada dasarnya pasien tidak mau memusnahkan apa yang mereka anggap penjaga atau adat istiadat dari leluhur mereka. Nah, makanya kadang ada orang berobat cuman sembuhnya sebatas pada saat pengobatan saja. Tiba di rumah kambuh lagi sakitnya, karena itu tadi asal atau tempat jin bersarang tidak dimusnahkan. Jadi kemanapun Anda berobat, saya yakin Anda tidak akan sembuh total. Yang ada cuman sembuh sejenak, kemudian sakitnya balik lagi. Ya, itu tadi gangguan sumber-sumber gangguan jin yang ada pada diri orang. Hanya itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-share jika merasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bagi yang kurang berkenan, mohon maaf. Ini pengalaman saya dalam pengobatan. Ya. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan di komen. Saya Anto Pangeran de Gaga Jago mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.